Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hasan Saifullah MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Eliza Koyumilhana. Saya dari kelas PBA 4B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul yaitu metode langsung atau al-thariqah al-mubasyiriyah atau direct method. Mari kita simak penjelasan berikut ya. Kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian metode langsung atau al-thariqah al-mubasyiriyah atau direct method. Direct artinya langsung, sedangkan metode langsung adalah cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada kata-kata yang sulit dimengerti anak didik, guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan lain-lain. Lalu, poin yang kedua yaitu tentang latar belakang metode langsung atau al-thariqah al-mubasyiriyah. Faktor kemunculannya dilatar belakangi oleh penolakan atau ketidakpuasan terhadap metode tata bahasa dan terjemah. Pada saat itu, memang metode tata bahasa dan terjemah merupakan metode pengajaran bahasa kedua dan asing yang populer. Akan tetapi, di tengah kepopulerannya muncul banyak ketidakpuasan di banyak kalangan, sehingga muncullah kritik bahkan penolakan terhadap metode ini. Secara lebih rinci, faktor-faktor itu antara lain yang pertama, pada saat penduduk Eropa semakin bertambah, tingkat komunikasi mereka semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan kebutuhan mereka untuk menguasai satu bahasa, sebut saja bahasa Inggris, sebagai lingua franca secara aktif dan produktif semakin mendesak. Buku-buku sumber yang ditemukan pada waktu itu kurang memuaskan mereka, karena pada umumnya tidak mengajarkan penggunaan bahasa tujuan secara praktis dan efektif, melainkan berbicara tentang bahasa tujuan. Yang kedua yaitu di beberapa negara Eropa pada waktu itu pendekatan-pendekatan baru dalam pengajaran bahasa tujuan yang dicetuskan oleh para ahli pengajaran bahasa secara resmi dan terpisah-pisah memberi ide kepada guru bahasa tujuan untuk mengangkat metode lain yang dipandang lebih baik untuk mengerjakan bahasa tujuan. Hal ini membuka jalan mereka untuk memunculkan metode langsung. Meskipun metode langsung merupakan reaksi kuat terhadap metode tata bahasa dan terjemah, namun orang-orang telah lebih dulu menggunakannya dalam mengajarkan bahasa asing. Poin yang ketiga yaitu tentang landasan teori metode mubasyarah. Metode ini muncul bebarengan dengan studi linguistik modern yang mengajak pada pembelajaran bahasa secara alami. Landasan teori ini bahwa bahasa merupakan perilaku alamiah atau behavioristik yang pada hakikatnya merupakan kalam dan dituliskan merupakan fenomena kedua. Berdasarkan metode ini, terkait dengan bahasa, metode ini melihat bahwa bahasa ini bersifat behaviorisme terjadi secara langsung dan alami sebagaimana seorang anak memperoleh bahasa ibu. Poin yang keempat yaitu karakteristik metode mubasyarah. Menurut Asep Hermawan, karakteristik dari metode langsung adalah yang pertama, berbahasa adalah berbicara, maka berbicara merupakan aspek yang harus diprioritaskan. Yang kedua yaitu, sejak dini pelajar dibiasakan berpikir dalam bahasa asing yang dipelajari. Poin yang ketiga yaitu bahasa ibu dan bahasa kedua atau terjemahan ke dalam dua bahasa tersebut tidak digunakan. Yang keempat yaitu tidak begitu memperhatikan tata bahasa. Yang kelima yaitu ada asosiasi langsung antara kata-kata atau kalimat-kalimat dengan makna yang dimaksud. Yang keenam yaitu untuk memantapkan pelajar dalam menguasai bahasa asing yang dipelajari, pengajar memberikan latihan berulang-ulang dengan contoh dan hafalan. Lalu, poin yang kelima yaitu mengenai tujuan metode mubasyarah. Para guru yang menggunakan metode langsung bertujuan agar para siswa bisa mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dalam bahasa sasaran itu. Untuk bisa melakukan hal tersebut dengan sukses, penting bagi para siswa untuk belajar berpikir dalam bahasa sasaran. Sementara itu, para siswa metode langsung ini memiliki tujuan agar para pelajar mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang dipelajarinya seperti pemilik bahasa ini.
Poin yang keenam yaitu tentang implementasi metode mubasyarah. Untuk mengaplikasikan metode langsung dalam pengajaran bahasa Arab, maka penggunaan diserahkan kepada pengajar sesuai situasi dan kondisi. Secara umum, langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, membuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan. Yang kedua yaitu guru memberikan materi berupa dialog-dialog pendek yang rileks dengan bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog tersebut lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan sampai lancar. Yang keempat yaitu para pelajar dibimbing menerapkan dialog-dialog tersebut dengan teman-temannya secara bergiliran. Yang kelima yaitu struktur atau tata bahasa diberikan bukan dengan menganalisa nahwu, melainkan dengan memberikan contoh secara lisan yang sedapat mungkin menarik perhatian pelajar untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri. Yang keenam yaitu sebagai penutup, jika diperlukan, evaluasi akhir berupa pertanyaan-pertanyaan dialog yang harus dijawab oleh pelajar. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.